Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Muzaki di Next Poster Chat. Tuh, gitu Bu. Guru PAI yang baik hati dan tidak sombong, serta mengharapkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membaca bersama. Jadi, silahkan kalian bisa menyimak sambil melihat LKS atau cukup membaca bersama dengan halaman yang ditampilkan di layar video nanti. Bagi yang melihat LKS, silahkan dibuka halaman 26. Langsung saja check it out. Manfaat zakat. Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam. Di antaranya, faedah agama atau diniyah, faedah akhlak, khuluqiyah, dan faedah kesosialan ijtimaiyah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faedah-faedahnya. Faedah agama. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar yang berlipat ganda sebagaimana firman Allah yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih, Nabi juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda dan zakat merupakan sarana penghapus dosa. Maka yang dimaksud dari sedekah di atas itu termasuk juga zakat. Zakat termasuk dari sedekah. Kemudian selanjutnya faedah akhlak. Pertama, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah atau belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Ketiga, merupakan kenyataan bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga dan tenaga, bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti, ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. Keempat, di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Yang orang yang berzakat, akhlaknya akan menjadi akhlak yang suci, yang baik, yang bagus, yang bersih. Terakhir, menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik dibandingkan menerima. Yang terakhir, faedah kesosialan. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin, yang merupakan kelompok paling banyak pada sebagian besar negara di dunia. Kita memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat keberadaan mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, yang salah satunya adalah mujahid fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang bisa muncul pada perasaan seorang fakir miskin. Karena masyarakat yang kekurangan biasanya jika melihat mereka yang hartanya berlebih, kemudian hartanya berlebih ini menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa memicu rasa benci dan permusuhan dari orang yang kekurangan kepada orang yang kelebihan harta. Nah, karena kalaulah harta yang sedemikian banyak itu dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Dan zakat akan membantu pertumbuhan ekonomi pelakunya. Dan yang jelas berkahnya itu akan melimpah. Membayar zakat
berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Karena ketika harta dibelanjakan, maka harta itu akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Hikmah zakat. Hikmah dari zakat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari zakat antara lain, pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Kedua, adalah sebagai pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan atau keserakahan orang jahat. 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. 6. Untuk pengembangan potensi umat dan dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Terakhir, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Alhamdulillah, barusan kita telah membaca faedah atau manfaat dari zakat dan hikmah atau pelajaran dari zakat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua menjadi golongan yang gemar mengeluarkan zakat, karena hukum zakat itu wajib bagi orang-orang yang telah memiliki harta dan hartanya telah mencapai nisab. Itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah ikut membaca bersama Pak Muzaki. Seperti biasa, silahkan tulis nama di kolom komentar sebagai absen telah menyimak video pembelajaran. Cari ilmunya, temukan hikmahnya, jangan lupa mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.